Sheikha Sabina Aira, and today I'm going to talk about something we all experience but rarely think about, how social media shapes the way we speak and understand English. Kalau dipikir-pikir, kita semua nggak cuma belajar bahasa Inggris dari sekolah, kita belajar dari YouTube, TikTok, vlog, film, sampai kreator luar negeri. Dan percaya atau enggak, cara kita ngomong sekarang itu banyak banget dipengaruhi dari apa yang kita lihat tiap hari. Social media is everywhere. Remaja sekarang bisa habiskan berjam-jam nonton TikTok atau YouTube. Kita dengar cara mereka ngomong, slang mereka, accent mereka, dan tanpa disadari, kita ikut meniru-niru. Tapi pertanyaannya, apakah social media benar-benar meningkatkan kemampuan English kita? Atau cuma bikin kita ikut-ikutan cara ngomong yang belum tentu benar? Untuk menjawab itu, saya melakukan sebuah penelitian melalui Google Form dan wawancara langsung dengan beberapa responden dari berbagai jenjang. Hasilnya cukup menarik dan menunjukkan bahwa pengalaman setiap remaja itu berbeda-beda. Dari survei yang saya lakukan, sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka sering menonton konten berbahasa Inggris di TikTok dan YouTube. Mayoritas merasa kemampuan listening mereka meningkat, mereka belajar vocabulary baru, dan sosial media cukup membentuk cara mereka berbicara. Tapi hampir semua responden juga sadar bahwa media sosial bisa berdampak negatif kalau dipakai tanpa kontrol, seperti grammar yang salah, campur bahasa, atau slang yang berlebihan. Hasil wawancara memberikan gambaran yang lebih dalam. Contohnya, Atar dari kelas 9. Ia lebih sering pakai YouTube. Hampir seluruh kemampuan Inggrisnya terbentuk dari sosial media, vocabulary, cara bicara, dan intonasi. Hana, ia dari kelas 8. Ia sering pakai TikTok. Dia merasa sosmed membantu, tapi bukan sumber utama karena sebelumnya pernah ikut les. Andra, kelas 7. Ia menonton konten English, tapi kemampuan utamanya berasal dari buku dan belajar langsung dari orang tua. Dari sini terlihat bahwa pengaruh sosial media berbeda-beda untuk setiap remaja. Dari penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa sosial media does help, tapi tetap ada batasnya. Kelebihan sosial media: menambah vocabulary, listening jadi lebih baik, speaking lebih natural, terbiasa dengan berbagai accent, exposure harian yang konsisten. Kekurangannya, grammar salah ikut ke bawah, slang berlebihan, mixing language terus-menerus, kurang latihan formal writing, dan terlalu bergantung sama konten kreator. Kesimpulannya, sosial media memang punya peran besar dalam membentuk kemampuan bahasa Inggris remaja, terutama dalam menambah kosakata dan membuat speaking skills jadi lebih natural. Banyak dari kita yang belajar accent, pronunciation, sampai vocabulary baru dari konten yang kita tonton setiap hari. Tapi, sosial media juga punya sisi negatif. Ada kebiasaan code switching yang berlebihan, penggunaan slang yang kurang tepat, sampai kata-kata yang tidak baik yang tanpa sadar ikut ditiru. Karena itu, sosial media itu ibarat pisau bermata dua. Kalau dipakai dengan bijak, kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Namun kalau tidak berhati-hati, justru bisa memberi pengaruh yang kurang baik pada cara kita berbahasa. Jadi, gunakan sosial media dengan lebih selektif dan sadar. Ambil yang baik dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bisa membantu kalian memahami bagaimana sosial media membentuk kemampuan bahasa Inggris kita. Thanks for watching! Cause my name is Curry Kinchin.